Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Special Delivery yang rilis tahun 2022 lalu. Film ini mengangkat kisah seorang wanita yang jadi seorang kurir, dan kurirnya bukan kurir kaleng-kaleng. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Film ini diawali dengan seorang gadis cantik bernama Eunha yang sedang mengambil sebuah mobil lelangan kantor polisi. Ya, mobil-mobil barang bukti kasus-kasus kejahatan yang akhirnya dijual secara legal. Eunha membeli mobil tersebut untuk direparasi atau diperbaiki di sebuah bengkel mobil bekas yang bernama Baekgang Industry, dan usaha tersebut dimiliki oleh Baek Kang Chul dan mekaniknya Asim. Ternyata usaha Baekgang Industry bukan hanya sekedar tempat penampungan mobil bekas, melainkan diam-diam mereka juga menjalankan sebuah usaha kurir, dan Eunha adalah kurir terbaiknya. Setelah itu Eunha ditugaskan menjemput dan mengantarkan sebuah paket, tapi paketnya ini bukanlah sebuah barang, melainkan manusia. Awalnya Eunha menolak karena ia bukanlah seorang supir taksi, tapi karena bosnya menerima pekerjaan itu dengan bayaran yang sangat mahal, Eunha pun terpaksa tetap melakukan pekerjaan tersebut. Lalu pada malam harinya, Eunha menjemput paket yang akan ia antarkan, dan muncullah dua orang mafia. Awalnya para mafia ini heran dan tak percaya kalau mereka akan diantarkan oleh seorang wanita. Tapi karena musuh para mafia tersebut datang, mereka akhirnya terpaksa menaiki mobil tersebut, dan terjadilah kejar-kejaran antara Eunha dan musuh-musuh mafia yang ia antarkan. 벨트 하세요. 했다 벨트. 뭐야? Para mafia ini benar-benar histeris ketika dibawa ngebut-ngebutan oleh Eunha, sedangkan Eunha hanya santai sambil menyeruput segelas cappuccino cincau ketika dikejar dan dikepung oleh musuh-musuh mafia yang ia antarkan. Sampai pada akhirnya mereka berhasil lolos setelah kabur dengan cara memotong jalur kereta api yang melintas. Dan akhirnya si mafia tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Eunha, dan juga ia menawarkan sebuah pekerjaan. Tapi Eunha menolak tawaran tersebut. Di sisi lain, seorang pria bernama Do-sik tengah panik dan berencana kabur karena ia ketahuan menjalankan sebuah situs judi dan mengatur beberapa pertandingan baseball. Dan juga ia mencuri kunci keamanan bank tempat situs judi tersebut menyimpan semua uang mereka. Pastinya sebuah situs judi dijalankan oleh beberapa orang, dan tentu saja polisi yang membekingi situs judi tersebut mulai mencari cara untuk membersihkan dan menghilangkan jejak mereka. Dan si polisi tersebut bernama Gyeong-pil. Setelah tahu kalau Do-sik kabur dan membawa kunci keamanan semua uang situs judi tersebut, Gyeong-pil akhirnya mulai memburu Do-sik. Setelah itu Do-sik mendatangi sebuah tempat yang menjalankan usaha penyelundupan orang yang dimiliki oleh Gi-bang. Setelah dibuatkan paspor palsu, ia bersama anaknya yang bernama Suwon berencana kabur ke luar negeri, dan Gi-bang menghubungkan mereka dengan Baekgang Industry. Ya, tempat Eunha dan Baek Kang Chul menjalankan usaha pengiriman barang. Jadi rencananya Baekgang Industry akan mengantarkan Do-sik dan Suwon ke pelabuhan Pyongyang, dan mereka akan menyeberang menuju Cina menggunakan kapal. Keesokan harinya, Eunha diperintahkan menjemput paket selanjutnya, dan pastinya paket tersebut adalah mengantarkan Do-sik. Karena pekerjaan itu diberikan oleh Gi-bang, Eunha langsung menolak karena pekerjaan dari pria tersebut pasti selalu akan membawa masalah. Tapi karena uang yang ditawarkan sangat banyak, Baek Kang Chul memaksa Eunha menerima pekerjaan itu, dan akhirnya terpaksalah Eunha menerima orderan mengantarkan Do-sik. Pada malam harinya, saat Do-sik menunggu kedatangan Eunha, tiba-tiba beberapa mobil datang, dan ternyata yang datang adalah Gyeong-pil bersama anak buahnya.
Karena mereka telah terpojok dan otomatis nyawa mereka terancam, Do-sik langsung bergegas menyuruh Suwon kabur melalui jendela dan memberitahukan lokasi tempat mobil yang akan menjemput mereka. Jeniusnya, Do-sik mengambil smartwatch miliknya Suwon dan menyalakan perekam suara jam tersebut. Setelah Suwon pergi dengan membawa semua uang dan kunci keamanan bank, Do-sik memberanikan diri keluar dan menghadapi Gyeongpil. Tapi sayang, ia harus tumbang setelah dipukuli dan diinterogasi mengenai kunci keamanan yang ia curi. Sedangkan Suwon berhasil menyelinap kabur ke mobilnya Eunha. Karena Eunha diberitahukan sebelumnya kalau ia akan menjemput seorang pria, ia tak merespon ketika Suwon akan memasuki mobil. Tapi karena Suwon telah menangis dan minta-minta tolong, ditambah lagi para preman mengejar anak itu, Eunha pun akhirnya luluh dan membukakan pintu. Suwon langsung menaiki mobil dan mereka akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Saat Do-sik diinterogasi, Gyeongpil tak sadar kalau alat perekam suara menyala ketika ia bicara dan memukuli Do-sik. Setelah Do-sik terkapar pingsan, Gyeongpil akhirnya mengetahui kalau Do-sik memiliki seorang anak dan pastinya kunci keamanan bank yang dicuri dibawa oleh anak tersebut. Gyeongpil akhirnya memutuskan pergi dan memburu Suwon, sampai pada akhirnya mobil yang ia kendarai berhadapan satu lawan satu dengan mobilnya Eunha. Karena telah terpojok, Eunha memutuskan untuk maju dan menabrakkan mobilnya. Tapi tiba-tiba Do-sik datang. Ia membuang smartwatch-nya lalu menghadang mobilnya Gyeongpil dan melempar stick baseball yang ia bawa ke mobil tersebut. Sehingga Gyeongpil pun langsung banting setir dan Do-sik akhirnya tak sengaja tertabrak dan tewas. Sedangkan Eunha dan Suwon mereka berhasil meloloskan diri. Lalu untuk menutupi kejahatannya, Gyeongpil memutuskan membakar mayatnya Do-sik. Karena semuanya tak sesuai rencana, Eunha memutuskan pergi ke kota dan meninggalkan Suwon di sana. Ya kan gak mungkin juga anak umur segitu dibawa dan ditinggal di pelabuhan. Tapi ternyata saat Eunha berjalan pergi, Suwon masih mengikutinya. Eunha mencoba menghindar karena ia tak mau mengurus anak tersebut. Tapi tetap saja Suwon masih mengikutinya. Lalu Suwon akhirnya berkata jika seandainya Eunha membutuhkan uang, ia membawa uang yang sangat banyak dalam tasnya. Yang penting tolong selamatkan dirinya. Setelah mendengar kata-kata itu, Eunha pun akhirnya memutuskan melapor pada Baek Kang-chul. Setelah ditanyakan pada Suwon kalau ia tak punya ibu dan keluarga yang lain, Eunha dan Baek Kang-chul memutuskan mengantarkan Suwon pada tempat penitipan anak. Dan saat Eunha pergi mengantarkannya, ternyata yang datang adalah seorang pria yang telah dikenal oleh Eunha sebelumnya. Dan pria ini terkenal suka menjual organ tubuh manusia. Awalnya Eunha tetap menyerahkan Suwon pada pria itu. Tapi setelah berjalan agak sedikit jauh, Eunha pun tak tega dan ia memutuskan kembali menjemput dan membawa Suwon pergi. Di sisi lain, Gyeongpil akhirnya kembali ke kantor polisi. Ia mengumpulkan semua polisi dan mengarang cerita kalau Eunha adalah orang yang telah membunuh Do-sik dan menculik anaknya. Sehingga para polisi pun mulai memburu Eunha. Setelah itu Eunha dan Suwon memutuskan menginap di sebuah hotel. Eunha menyewa 2 buah kamar, satu di lantai 8 dan yang satu di lantai 4. Mereka menginap di lantai 4, sedangkan yang di lantai 8 sengaja dibiarkan kosong tapi teleponnya sengaja dibuat terhubung dengan lantai 8. Jaga-jaga jika seandainya ada yang mencari mereka. Lalu setelah semuanya sedikit tenang, Suwon berkata kalau ia kelaparan. Sehingga Eunha terpaksa pergi keluar sendirian mencari makanan. Di sisi lain markasnya Gibang, sang penyelundup akhirnya ketahuan. Ia ketahuan telah membantu Do-sik melarikan diri. Setelah dipukuli secara membabi buta, Gibang pun akhirnya mengaku dan memberitahukan kalau Do-sik pergi menggunakan sebuah jasa kurir ilegal.
Tapi sayang ia tak mengetahui lokasi perusahaan antar jemput tersebut berada. Saat Unha belanja di supermarket, ternyata polisi bisa melacak keberadaannya melalui CCTV dan akhirnya para polisi mendatangi hotel tempat ia menginap. Untungnya si resepsionis telah dibayar dengan mahal oleh Unha, sehingga ia pun memberitahukan kalau Unha menginap di lantai 8. Di sisi lain, Suwon akhirnya mengetahui kalau ayahnya telah tewas dibunuh dan ia melihat informasi tersebut di berita. Saat Unha mencoba menenangkan Suwon, terdengarlah suara pecahan kaca dari telepon. Ya, Unha memasang sebuah perangkap jika seandainya ada yang mencoba membuka pintu kamar hotel di lantai 8, yang otomatis sebuah gelas akan jatuh dan suaranya terdengar di telepon yang di loudspeaker. Setelah mengetahui semua itu, Unha pun langsung meninggalkan kamar tersebut. Saat Unha berjalan menuju lift dan menyamar sebagai cleaning service, ternyata Gyeongpil mengetahui penyamarannya, sehingga mereka berdua pun bertemu dalam sebuah lift. Saat di lift tersebut, Gyeongpil langsung menodongkan pistolnya dan mulai mengoceh kalau Suwon menyimpan benda berharga miliknya. Saat ia sibuk mengoceh sendirian, Suwon langsung menggigit kakinya Gyeongpil. Gyeongpil teralihkan dan Unha langsung merebut pistol sehingga mereka berdua berhasil meninggalkan hotel tersebut. 아저씨가 찾는 거 그거 주면 안 쫓아와요? Setelah itu, karena Unha terlalu profesional, Gyeongpil dan para polisi lain memutuskan mencari tahu latar belakangnya. Dan ternyata Unha ini adalah seorang warga Korea Utara yang membelot alias kabur. Makanya Unha memiliki skill dan kemampuan bela diri di atas rata-rata orang pada umumnya. Dan semua informasi tersebut akhirnya sampai ke telinganya NIS atau Badan Intelijen Korea. Ya, karena Unha statusnya adalah seorang pembelot alias pendatang gelap. Setelah berhasil kabur, Suwon akhirnya mengaku kalau ia memiliki seorang ibu, tapi ia hanya mengetahui nomor teleponnya, tidak dengan alamat ibunya tersebut. Setelah ditelepon oleh Unha yang menyamar sebagai pengantar paket, mereka pun akhirnya mendatangi alamat wanita tersebut dan ternyata ibunya Suwon ini adalah seorang pelacur. Saat ditemui oleh Unha, wanita tersebut tak mengakui kalau Suwon adalah anaknya. Ia pernah pacaran dengan Do-sik, tapi ia tak pernah melahirkan seorang anak. Karena Badan Intelijen telah ikut melacak keberadaan Unha, lokasi Unha pun akhirnya berhasil dilacak menggunakan telepon seluler yang ia gunakan. Karena di Korea hanya segelintir orang yang masih menggunakan jaringan seluler LG. Di sisi lain, saat Unha sibuk menjelaskan pada Suwon mengenai masalah ibunya, tiba-tiba anak buahnya Gyeongpil datang dan langsung memukul kepalanya Unha. Unha pun tumbang dan Suwon langsung dibawa pergi. Setelah itu Unha bertarung 1 lawan 1 dengan pembunuh bayaran yang disewa oleh Gyeongpil. Ia akhirnya berhasil lolos setelah menancapkan obeng di kaki pria tersebut. Unha langsung berlari mengejar Suwon. Karena lantai gedung tersebut licin, ia memutuskan membakar jaketnya dan memicu alarm pemadam kebakaran. Sehingga air pun mulai membasahi seluruh gedung parkir tersebut. Mobil yang membawa Suwon akhirnya selip dan Unha langsung menumbangkan preman yang membawa Suwon. Setelah itu Unha dan Suwon dikejar oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Gyeongpil tadi. Sampai pada akhirnya Unha terpojok ketika mobilnya berhadap-hadapan dengan mobil pria tersebut dalam kondisi berjalan mundur. Karena tak ada cara kabur lagi, Unha menyalakan lampu jauh mobilnya. Sehingga pandangan si pembunuh bayaran pun silau dan ia terjatuh dari gedung parkir itu. Setelah berhasil meninggalkan gedung itu, saat di perjalanan Unha akhirnya tumbang dan pingsan. Karena tak tahu harus berbuat apa lagi,
Suwon memutuskan menghadang semua mobil yang lewat sampai pada akhirnya sebuah mobil berhenti dan mereka diberi tumpangan ke rumah sakit, tapi dengan imbalan uang yang dijanjikan oleh Suwon. Karena Suwon ini adalah anak-anak yang tak tahu apa-apa, ia memberikan semua uang yang ia bawa pada wanita yang memberikan mereka tumpangan, dan mobil wanita tersebut diberikan pada Suwon dan Unha. Mereka berdua akhirnya pergi ke Pekang Industry. Rencananya Suwon akan dibuatkan paspor baru dan dikirim ke luar negeri. Setelah semuanya diatur, Unha memberikan kunci keamanan bank pada Baek Kang-chul dan menjelaskan alasan kenapa Suwon diburu-buru oleh semua orang. Di sisi lain, Gyeongpil akhirnya mengetahui lokasi keberadaan Pekang Industry dan ia menyewa beberapa preman untuk menyerang tempat tersebut. Di tempat lain, para anggota NSI atau Badan Intelijen Korea mulai menyelidiki kasus kematian Do-sik karena mereka tak percaya kalau Unha yang telah melakukan pembunuhan. Dan benar saja, saat mereka melakukan penyisiran di seluruh area TKP, mereka akhirnya menemukan smartwatch yang dibuang oleh Do-sik dan ketahuanlah kalau yang melakukan pembunuhan adalah Gyeongpil, bukanlah Unha. Pada malam harinya, Suwon bersiap untuk diberangkatkan dan Unha menitipkan Suwon pada pria Pakistan yang akan membawanya. Di sisi lain, saat Baek Kang-chul tengah sibuk menyiapkan paspor, tiba-tiba anak buahnya Gyeongpil datang dan tanpa banyak basa-basi, Baek Kang-chul habis dipukuli dan diinterogasi oleh Gyeongpil. Saat ia dipukuli, Kang-chul diam-diam menyalakan mic di bengkelnya itu, sehingga semua percakapan selama ia diinterogasi dan dipukuli terdengar ke seluruh area tersebut dan Asim langsung menyembunyikan Suwon. Asim akhirnya tertangkap dan ikut dipukuli oleh anak buahnya Gyeongpil. Melihat Asim nyaris ditusuk pisau, Kang-chul akhirnya bicara dan berkata kalau ia tahu apa yang selama ini dicari-cari oleh Gyeongpil. Baek Kang-chul memberitahukan lokasi tempat ia menyimpan kunci keamanan bank. Dan karena kunci tersebut disimpan dalam berangkas, Gyeongpil terpaksa melepaskan Kang-chul untuk membuka berangkas tersebut. Saat berangkas telah dibuka, Kang-chul langsung mengambil senjatanya dan menembak mati 2 orang anak buahnya Gyeongpil. Tapi sayang, Kang-chul juga harus tewas setelah ditembak oleh Gyeongpil secara bertubi-tubi. Mendengar suara tembakan, Unha langsung mendatangi kantornya Baek Kang-chul. Alangkah sedihnya ia melihat bosnya udah tewas dan Suwon yang berhasil ditemukan dan disandra oleh Gyeongpil. Lalu Unha memutuskan semua aliran listrik dan mulai membunuh anak buahnya Gyeongpil satu persatu. Unha berhasil membunuh satu persatu anak buahnya Gyeongpil. Bahkan ia sempat menusuk perutnya Gyeongpil walaupun masih belum mati. Saat Unha sibuk baku pukul, Asim langsung memukul kaki pria yang memegangi Suwon dengan kunci Inggris. Sehingga Suwon pun langsung bergegas kabur dan pria tersebut akhirnya juga tewas di tangan Unha. Suwon dan Asim langsung kabur sedangkan Unha masih berkelahi. Setelah semuanya tewas dan hanya menyisakan Gyeongpil yang sekarat, Unha memutuskan langsung kabur dan mencari Suwon dengan berkeliling sembari membunyi-bunyikan klakson mobilnya sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan Suwon dan membawanya pergi. Saat Unha teralihkan ketika menanyakan lokasi Asim, tiba-tiba Gyeongpil menabrak mobil mereka menggunakan kendaraan forklift. Mobilnya Unha terseret dan terpental, tapi untungnya mereka masih selamat. Gyeongpil langsung menangkap Suwon dan menodongkan pistolnya. Ia mulai mengoceh sendirian dan mengeluarkan semua sumpah serapahnya sembari berkata kalau ia ingin menghilangkan semua saksi. Dan tiba-tiba Gyeongpil langsung melepar Suwon ke laut. Tentu saja Unha langsung menyerang, tapi sayang ia harus tertembak. Unha mendorong Gyeongpil ke laut sembari menusuk perutnya dengan sebuah obeng, sehingga mereka bertiga akhirnya sama-sama tenggelam. Tapi untungnya
Eunha berhasil menyelamatkan Suwon, sedangkan ia kakinya diborgol oleh Gyeongpil sehingga ia pun ikut tenggelam bersama mayatnya Gyeongpil. Saat Suwon berenang ke permukaan, barulah akhirnya para polisi datang setelah mendengar laporan sebuah penembakan. Ya, polisi kan selalu gitu, datang kalau adegan berantemnya udah selesai. 우리 아줌마도 살려주세요. 우리 아줌마도 살려요. Beberapa minggu kemudian, Suwon akhirnya dimasukkan ke panti asuhan. Ia dirawat dengan layak dan disekolahkan dengan sebaik-baiknya. Saat Suwon berjalan pulang dari sekolah, tiba-tiba sebuah mobil mendatanginya dan ternyata yang datang adalah Eunha. Ia ternyata selamat setelah kunci yang selalu ia bawa berhasil membuat kakinya terlepas dari borgolnya Gyeongpil. Dan setelah itu, film ini pun akhirnya tamat. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Special Delivery. Gimana, asik gak filmnya? Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.